Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rahmawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pembelajaran di masa pasca pandemi COVID-19 sekarang. Yang pertama adalah pandangan saya. Menurut pandangan saya, saat COVID-19 melanda dunia, memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah lambat, bahkan berhenti sejenak. Dunia pendidikan sangat berdampak, namun sistem pendidikan harus tetap dijalankan dengan melakukan transformasi sistem pembelajaran dengan mengubah sistem pembelajaran daring bagi seluruh siswa dan semua guru. Hingga pada akhirnya pemerintah menggalakkan wajib vaksinasi bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para siswa dan para guru. Dan sekarang pandemi mulai mereda, kemudian muncul masa pasca pandemi COVID-19. Di mana di era pasca pandemi COVID-19 juga berbarengan dengan era digital 5.0, di mana peserta didik dijuluki dengan generasi Z. Di era ini, pendidik harus mendidik generasi Z dengan membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan pengubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Selanjutnya adalah tantangan. Bagaimana tantangan pembelajaran di masa pasca pandemi COVID-19? Menurut saya, tantangan yang dihadapi di masa pasca pandemi COVID-19 tidak jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi di saat masa pandemi COVID-19. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat pembelajaran pada masa pasca pandemi COVID-19. Yang pertama adalah masih adanya ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan sekolah di daerah. Belum banyaknya sekolah yang mengadakan sistem pembelajaran secara luring, sehingga saat ini masih banyak sekolah yang menggunakan sistem pembelajaran daring. Masalahnya, siswa kesulitan karena koneksi internet yang buruk. Selain itu, belum meratanya pembagian kuota internet juga mempengaruhi siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kedua adalah keterbatasan dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi untuk aplikasi pendidikan juga masih berpengaruh saat ini. Kendalanya saat ini adalah tidak semua guru paham teknologi dan tidak semua siswa juga langsung paham dalam penggunaan aplikasi pendidikan. Di sini, peran guru sebagai fasilitator sangat diperlukan. Guru harus paham iptek. Jika guru melakukan pembelajaran dengan teknik yang masih lama, maka siswa juga akan mengalami ketertinggalan. Jadi, guru harus selalu up to date dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah culture shock. Peserta didik kaget akan perubahan tiba-tiba, di mana pada masa pandemi COVID-19 dilakukan sistem pembelajaran keseluruhan dengan menggunakan sistem daring. Lalu kemudian sekarang di masa pasca pandemi COVID-19 berubah lagi menjadi sistem pembelajaran luring, yang mana sistem ini bisa berubah kapan saja. Kemudian yang terakhir adalah tantangan berupa budaya buruk yang mulai berkembang yang sudah menjadi kebiasaan. Budaya mencontek sudah menjadi kebiasaan bagi siswa karena siswa merasa tidak terawasi. Kemudian, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan juga mulai terlihat dari masa pandemi, bahkan pada saat masa pasca pandemi sekarang. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang perencanaan. Bagaimana perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran masa pasca pandemi COVID-19? Menurut saya, guna menghadapi tantangan-tantangan pembelajaran di masa pasca pandemi COVID-19 dari segi calon pendidik dan calon siswa, seharusnya perencanaan yang pertama adalah up to date, di mana semua pendidik harus bisa cepat menyesuaikan dengan perubahan yang ada, baik teknologi, sistem pembelajaran, maupun metode dan model pembelajaran. Dalam menggunakan teknologi pendidikan, tidak boleh asal-asalan. Pembelajaran harus tetap memperhatikan sistem, model, dan metode pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat terwujud. Kemudian, perencanaan yang terakhir adalah pendidik harus membuat situasi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Maksudnya, sangat penting bagi pendidik untuk tetap membuat suasana pembelajaran daring maupun luring tidak membosankan dan tidak menjadi beban bagi para siswa dan juga para orang tua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.